Status hukum dari Habib Hussein Ba'agil, yang dimana orang ini 1 tahun yang lalu koar-koar menyatakan membuat sayembara katanya. Siapapun yang bisa membuktikan adanya makam palsu di ring 1 makam Sunan Bonang, maka diberikan uang sejumlah sekian-sekian katanya. Angkanya lumayan teman-teman. Alih-alih sayembara itu diwujudkan, malah Hussein Ba'agil diberikan sanksi hukum yang ketat sekarang, yaitu dia dilaporkan ke polisi atas beberapa dugaan tindakan kasus pidana yang selama ini dia lakukan. Yang pertama, karena dia mengaku-ngaku telah melakukan pemakaman secara resmi di ring 1 makam Sunan Bonang yang berjumlah 90% kata dia. Makam palsu yang ada di Sunan Bonang sebelah mana? Tunjukkan kepada kita. 90% saya ikut memakamkan di sini. Yang dituduhkan di ring 1 ini ada tukang gali kuburnya. Sebelah mana yang dimaksud? Ada tukang gali kubur yang dimaksud ring 1 ini, tukang gali kuburnya ada. Nah, ini wajib untuk diusut lebih lanjut. Karena apa teman-teman? Pada tahun 2025 banyak ditemukan beberapa nisan yang baru-baru dibikin teman-teman. Dan jumlahnya sangat-sangat banyak. Berbeda dengan data sebelumnya. Makanya di situ Ba'agil ini diminta pertanggungjawaban untuk memberikan bukti kuburan itu benar-benar dia yang memakamkan, bukan hanya membuat nisan dan ditulis-tuliskan Marga Ba'alawi. Melihat kasus ini semakin berkembang meskipun telah berlangsung selama 1 tahunan. Ya hebat teman-teman. Sampai-sampai orang seperti Kiai Nur Ihya memberikan pernyataan, tolonglah bagi polisi. Jangan hanya karena diberikan suap senilai sekian-sekian rupiah, kalian jadi buta kepada pemprosesan hukum secara jujur. Jelas di sini teman-teman. Kenapa kasus ini seolah-olah mau ditutup? Berlangsung selama 1 tahun tapi belum ada kejelasan. Penyelidikannya tersendat. Namun setelah kita menyaksikan beberapa data bukti, Hussein Ba'agil memang ketika dilakukan verifikasi oleh kepolisian, orang ini mencela-mencela teman-teman. Dan jelas pernyataannya bertentangan dengan pernyataannya yang dulu yang pernah mengajak orang sayembara akan dihadiahkan uang senilai segini. Enggak, masyarakat tidak butuh uang Anda. Yang mereka butuh Anda untuk pulang ke Yaman. Kalau nggak mau pulang ke Yaman, mendekam di penjara. Karena apa? Ketika dilakukan penyelidikan, interogasi dari polisi, jawaban dari Ba'agil sudah banyak memberikan clue atau bocoran bahwa orang ini ngibul. Nah, dan sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, ada satu video yang ingin kita lihat dulu, yang dimana ini akan semakin membuka mata kalian bahwa memang banyak batu nisan yang ditambah-tambah dan ditulisi dengan bermarga Ba'alawi dari tahun ke tahun teman-teman. Maryam Ba'agil wafat tanggal 4 bulan 4 1991. Sedangkan kita bisa melihat sendiri bahwa katanya ya, Habib Hussein Ba'agil ini ikut memakamkan di kuburan ini sebanyak 90%. Ini 1991. Yang dimana kan kabarnya Hussein Ba'agil ini masih berumur kurang lebih di bawah 40 tahun teman-teman. Artinya apa? Tahun lahirnya mungkin di antara tahun 80-an, 85 atau 88, di antara itulah kelahiran dari Habib ini. Berarti ketika dia masih umur 4 atau 5 tahunan, dia sudah ikut menguburkan Maryam ini. Ba'agil, sama-sama Ba'agil ini. Apakah begitu maksudnya? Atau sesepuhnya yang menguburkan? Kan 90% katanya ikut menguburkan di sana. Ya Allah. Jadi dia masih anak-anak sudah ikut menguburkan ya. Kami akan perlihatkan beberapa gambar sebagai perbandingan. Sebagaimana telah diinformasikan di sejumlah situs pemberitaan bahwa pemugaran Komplek Makam Sunan Bonang itu dilaksanakan dari 2011. Nah, dari sini kami akan perlihatkan satu dokumen yang diunggah oleh situs berita Antara pada 27 Agustus 2011. Seperti tampak dalam gambar, yang mana gambar ini menunjukkan awal pemugaran dari Komplek Makam Sunan Bonang. Kita lihat nisan-nisan di sekitar cungkup Makam Sunan Bonang tampak masih asli. Dari sini kita perbandingkan kepada gambar tahun 2020 ke atas pada bagian bawah. Tampak begitu berbeda. Perhatikan perbedaannya teman-teman. Yang awalnya renggang-renggang seperti itu, ketika sudah direnovasi Habib, jadi rapat.
dan diberikan marmer di atasnya. Ya Allah. Kami akan tampilkan juga gambar yang cukup tua, ini dari liputan 6, yang diambil dari tayangan televisi SCTV tahun 2004. Berurutan kami akan tampilkan gambar-gambar lama sebagai data pembanding dengan adanya nisan-nisan baru setelah terjadinya pemugaran. Nah, dari sini tentu kita bisa berpikir secara objektif. Kemana nisan-nisan tua itu dan kenapa diganti dengan nisan-nisan baru, dan apalagi jika dikaitkan dengan pernyataan Husein Ba'agil bahwa dia sendiri turut menguburkan, bahkan dia katakan 90%. Dan jelas juga di situ terdapat nisan-nisan baru berangka tahun 1990-an, bahkan ada yang berangka tahun 2009. Pada umumnya dalam pemugaran situs cagar budaya itu berada dalam pengawasan Balai Cagar Budaya. Tetapi kenapa terjadi perubahan? 90% saya ikut memakamkan di sini. Sampah. Kenapa terjadi perubahan? Ya, kenapa terjadi perombakan semacam ini? Musibah ini teman-teman, musibah sebenarnya. Karena melihat rekam jejak dari Al-Habib Lutfi juga dikabarkan bahwa dia pernah melakukan pembuatan kuburan-kuburan keramat palsu. Karena di Indonesia sudah sangat kental doktrin-doktrin kuburan itu ya. Jadi mereka berlomba-lomba bikin kuburan keramat. Mungkin pikirnya begitu. Agar apa? Agar kuburan semakin ramai. Lalu didoktrinkan bahwa kuburan wali bisa mengabulkan sekian hajat. Caranya harus begini, begitu, begini, begitu. Ujung-ujungnya apa teman-teman? Kotak infak. Setiap peziarah yang datang ke makam Habib, maka mereka akan didoktrin untuk memberikan sodakoh yang terbaik agar doa-doa mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para peziarah yang terpengaruh dengan doktrin tersebut tanpa berpikir panjang rela mensedekahkan banyak uangnya untuk meyakini ajaran tersebut. Seandainya uang yang melimpah ini diarahkan untuk masuk ke pembangunan masjid atau untuk kemakmuran masyarakat Islam Indonesia, uang yang melimpah ini akan lebih jauh bermanfaat. Akan tetapi sangat disayangkan, uang yang melimpah ini kabarnya hanya masuk ke tangan seorang Habib. Ya, hanya seorang Habib. Perhatikan kotak infak yang ada di kuburan-kuburan keramat. Panen tahunan mereka. Berkarung-karung uang itu. Karena apa? Banyak orang yang menggantungkan nasibnya kepada kuburan. Penuh harapan dia. Ziarah ke kuburan karena ekonominya seret. Karena karirnya gak naik-naik. Belum dapat jodoh dan lain sebagainya. Jadi doktrin kuburan Indonesia begitu sangat menggiurkan teman-teman. Ajaran apa ini? Ajaran kuburan. Igdi-igdi hajatina di kuburan teman-teman. Mau sampai kapan ini ya? Mau sampai kapan begini terus? Kasihan bangsa Indonesia ini. Dibodoh-bodohi terus. Kapan majunya? Ya kapan cerdasnya? Bukan Indonesia emas kalau begini nih. Cemas. Karena semakin ramai kuburan-kuburan dibikinin rumah. Akhirnya apa? Banyak orang ke sana. Tambah lagi diberikan lampu-lampu yang sangat menarik. Sehingga apa? Yang biasanya kuburan itu tempat untuk kita merenung, tempat kita untuk mengingat kematian, tempat untuk mendoakan si mayat, berubah teman-teman, berubah fungsi. Kuburan jadi tempat minta-minta hajat. Kuburan jadi tempat wisata, wisata kuburan, wisata religi. Ya, semoga anak bangsa kedepannya semakin teredukasi. Karena apa? Ajaran-ajaran ngalap berkah semacam ini adalah ajaran-ajaran yang dimana menyesatkan akidah umat dan salah alamat di dalam meminta. Kuburan bisa mengabulkan hajat dan kuburan bisa menyelesaikan segala persoalan. Itulah doktrinnya. Sehingga apa? Di Indonesia masih sangat ramai orang pergi ke kuburan untuk minta-minta. Ini yang berbahaya. Jadi semoga pihak kepolisian kembali lagi kepada pembahasan Husein Ba'agil agar mengusut ini dengan serius. Jangan sampai ada gelombang protes lagi apabila Husein Ba'agil tidak diproses secara hukum, telah melakukan perusakan atau menambah-nambah, memodifikasi cagar budaya yang ada di Sunan Bonang. Ya, jangan sampai. Sudah teridentifikasi dari ucapan, dari kesaksiannya Husein Ba'agil terlihat banyak ngibul.